Innaka akhana marjan. Apa dalil yang menunjukkan bolehnya al-qiraah 'alal alim? Membacakan ilmu kepada sang alim. Apa dalilnya ya akhana marjan? Abu Ayyub. Hadis mana? Ini hadis, hadis ini ya akhana marjan. Hadis yang dibaca tadi sama ikhwanuna, dalil yang dipakai oleh para ulama untuk menjelaskan bolehnya al-qiraah 'alal alim. Kata Marjan. Allahu musta'an. Allah yabarik fik ya akhana Ayyub. Hadza Abu Dzakiyah. Innaka akhana Abu Dzakiyah. Apa dalil yang menunjukkan kebolehan kita menunggang kendaraan? Hadis ini dari mana? Ya kamu naik mobil. Tanya, apa dalilnya kamu naik mobil itu? Bagaimana jawabannya? Allah ya Fataki ya. Hadis ketika Rasul membonceng sahabat di kendaraannya. Yang lainnya. Innaka Farhan. Mana itu? Aywa, hadal hadis ya ikhwan. Dari kalimat dakhala rajulun ala jamalin. Seseorang masuk dalam keadaan dia di atas untanya, menunjukkan kepada kita jawaz rukub dabbah, diperbolehkannya kita menaiki kendaraan. Kalau di zaman dahulu kendaraannya dalam bentuk onta, kuda, keledai, dan yang semisalnya. Adapun di zaman sekarang ini kendaraannya lain lagi. Beda pancal, becak, motor, mobil, bus, pesawat, jet, dan yang semisalnya. Tamam, itu semuanya perkara yang diperbolehkan secara syar'i dan perkara yang ma'ruf secara kebiasaan umat manusia dulu maupun sekarang mengendarai kendaraan. Tamam, dengan riwayat ini tadi. Dakhala rajulun ala jamalin. Masya Allah. Innaka akhana Abu Labibah. Apa hukumnya duduk santai di masjid? Dirinci. Boleh. Terus apa itu? Ngalung ngidulin itu apa? Dalilnya mana? Ini yang kayak apa? Hadis ini menunjukkan mereka duduk biasa. Bainama nahnu julusun ma'an Nabi fil masjid sallallahu alaihi wasallam. Tidak disebutkan di situ mereka sedang belajar, sedang ta'lim, sedang ta'allum, sedang daras, tidak ada. Duduk pas. Kata. Terus yang melarang duduk di masjid bicara yang enggak faedah mana? Allahu musta'an. Adapun hadis bahwasanya berbincang-bincang di masjid tentang urusan dunia itu akan menghapuskan dosa dia sebagaimana api sebagaimana api memakan kayu bakar. Dhaif riwayatnya Pak. Nah dulu dhaif. Ya apa? Nakil Hasan. Maksudnya boleh. Terus dalil ini nas sarih ya akhi mawjud. Anda. Siapa yang tahu? Baik ya ikhwan.
Adapun masjid dipergunakan untuk tindakan-tindakan yang nggak berguna, yang sia-sia, apalagi sampai kemudian terangkat suaranya, ini perkara yang dilarang. Amirul Mukminin Abu Hafs Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu, kalau beliau mendapati sebagian orang atau kaum muslimin teriak di masjid, dilempar sama beliau dengan pasir dan suruh keluar. Bahkan beliau juga membangun sebuah tempat khusus agak jauh dari masjid, namanya Botha. Dan beliau mengatakan, barang siapa yang ingin bermain-main atau mengucapkan kata-kata yang sia-sia, maka jangan di masjid, silakan dia masuk ke ruangan itu, tempat hak tadi. Wah, kata ikhwan. Sehingga ikhwan fillah azakumullah, hadis ini menunjukkan kebolehan seseorang tadi bercengkrama di masjid dalam perkara yang manfaat. Adapun perkara-perkara yang sia-sia sampai tinggi suaranya atau semisalnya, maka di luar masjid itu aula. Sebab masjid itu memiliki keutamaannya, memiliki kemuliaannya, memiliki hak untuk dihormati, dimuliakan, wah kata. Allah ibarik. Innaka akhana alwi. Tawakal itu dengan disertai amalan atau tanpa amalan? Disertai dengan amalan. Dalilnya mana? Lagi akan Afif. Ada sini. Dari mana itu? Tsumma aqalahu. Allah ibarik fik ya akan Afif. Dari perbuatannya Imam bin Tha'labaini, ketika dia datang menambatkan untanya di masjid, dikatakan di sini tsumma aqalahu, kemudian diiqal untanya itu. Diiqal yaitu untanya didurumkan, duduk, kemudian salah satu kakinya bagian depan ditekuk, kemudian diikat dengan iqal. Itu namanya aqalah. Paham ya? Jadi jangan dibayangkan menambatkan unta itu kayak kambing, ada talinya begitu, diseret, ditali di mana? Di kayu atau pohon, enggak. Kalau unta lain, unta itu jangan cara diiqal, yaitu dengan cara didurumkan, didudukkan, duduk, tamam, kemudian kakinya dilipat, yang sebelah depannya itu dilipat salah satunya, kemudian ditali dengan iqal. Lek, sudah, itu sudah enggak usah apa-apa tuh untanya itu. Ini menunjukkan ikhwan fillah azakumullah bahwasanya bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala itu disertai dengan ikhtiar, disertai dengan upaya usaha. Di sini dia ikhtiar, diikat terlebih dahulu ontanya itu, terus tawakal kepada Allah. Naam. Dan ini juga sempat ditanyakan oleh sebagian sahabat kepada Rasulullah SAW tentang masalah ontanya itu. Ya Rasulullah, saya tawakal kepada Allah, saya biarkan untuk saya, ataukah saya tawakal kepada Allah dan saya ikat onta saya? Rasul mengatakan, i'qilha wa tawakkal 'ala Allah. Kamu ikat onta itu dan baru kamu tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Paham? Sehingga bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala, ikhwan, itu harus disertai dengan ikhtiar, disertai dengan amalan, dengan perbuatan usaha dari kita, baru kemudian bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Fahadha qaul al-muslimin, prinsipnya kaum muslimin yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mafhum? Sehingga al-amal la yunafi at-tawakkul, atau at-tawakkul la yunafi al-amal. Ketawakalan kepada Allah Subhanahu wa taala tidak meniadakan amalan, tidak menafikan ikhtiar. Naam ya ikhwan. Ini menunjukkan kepada kita
batilnya prinsip sufiyah, prinsip tasawuf yang sok zuhud, Paham? Mereka bertawakal. Kata mereka, kita harus bertawakal dengan sempurna kepada Allah Subhanahu wa taala dan tidak boleh beramal, kata dia. Kalau ada ikhtiar, ada amalannya, itu berarti tawakalnya ada yang enggak beres. Gitu. Sehingga mereka mengatakan tawakal yang tinggi dengan tanpa usaha. Allahul musta'an, Allahul musta'an. Wa ikhwan fillah azakumullah. Salah satu dari kedustaan sufiyah tasawuf, tamam, mereka memiliki prinsip yang seperti ini. Itu sesungguhnya bertentangan dengan fitrah mereka. Mereka mengatakan tawakal, tidak mau menerima pemberiannya orang, tidak mau usaha atau yang semisalnya. Tapi pada kenyataannya banyak pula di kalangan mereka zaman dahulu yang sampai kemudian makan di tong-tong sampah. Kayak jongos. Naam. Wa bahkan kana fitina azakumullah. Ini semuanya mereka lakukan dalam rangka untuk, kata mereka, menanamkan tawakal yang tinggi kepada umatnya, kepada masyarakatnya. Mereka lakukan tindakan-tindakan dusta, tindakan-tindakan kebodohan yang menunjukkan dajjalnya mereka, yang menunjukkan dustanya mereka, dan bahkan yang menunjukkan zindiknya mereka, tokoh-tokohnya. Banyak disebutkan oleh para ulama kisah-kisah tentang tokoh-tokoh sufiyah zanadiqah yang sok tawakal, padahal sesungguhnya itu ialah kedustaan mereka. Seperti yang sering saya ceritakan di majelis seperti ini. Ada salah seorang Pak Yai Sufi, ini pergi ke sebuah tempat. Di sana dia menggali sebuah tempat, gali begitu, agak dalam. Kemudian di situ ditaruhi sama dia makanan-makanan yang enak-enak, kue-kue, minuman-minuman yang lezat. yakni beragam dan aneka masakan dan makanan di situ. Taruh situ, tutupi sama dia. Sampai di rumah, dia berkata kepada murid-muridnya, "Wahai murid-muridku, sekarang ini bagusnya kita mengadakan siyahah, refreshing, biar nak petenteng mana kiban terus. Yes, refreshing. Kemana Pak Yai? Oh, ke sana, ke sebuah tempat ini." Akhirnya mengatakan, "Ya Allah Pak Yai, bolehlah kita refreshing supaya jangan suntuk." Ya Allah, kita berangkat. Mau berangkat, kata sang murid, "Loh Pak Yai, tempatnya jauh Pak Yai, masa nggak bawa bekal, nggak bawa makanan, nggak bawa minuman, jauh Pak Yai." Itu mengurangi tawakal, kata Pak Yainya. Itu mengurangi tawakal itu. Tawakal kepada Allah. Tawakal kepada Allah, kata dia. Oh iya Pak Yai, tawakal kepada Allah Pak Yai. Ayo, ditanamkan demikian oleh Pak Yainya, tawakal kepada Allah. Berangkatlah mereka sampai ke tempat yang dituju, yang disitulah tempat tadinya Pak Yai menyimpan makanan dan minumannya. Sana main-main, senang-senang
gurau, wa kata capek. Sang murid yang ngomong, Pak Yai, lelah Pak Yai, capek, lapar Pak Yai, haus Pak Yai. Oh iya, kamu haus, oh kamu lapar. Iya Pak Yai, kita nggak bawa apa-apa nih Pak Yai. Oh tenang, tenang. Tawakal kepada Allah. Tawakal kepada Allah kata dia. Insya Allah Allah akan datangkan makan untuk kalian dan juga minuman. Ya Pak Yai, tawakal Pak Yai. Nah coba, sini kamu ikut sama saya. Ikut sama dia ke tempat yang siapkan sama dia sebelumnya. Nah ini coba kamu gali tempat ini. Dari Pak Yai, kamu gali tempat ini. Tawakal kepada Allah, akan datang makanan dan minuman yang kamu kehendaki. Kamu minta apa? Oh kamu minta makanan yang ini Pak Yai. Apalagi? Oh minumannya ini Pak Yai. Apalagi? Oh manisan ini, oh kue ini, ayam goreng, ini penyet. Atau misalkan. Oh iya, jangan khawatir. Kamu gali tempat ini. Gali tempat itu dibuka, ternyata dapati, masya Allah Pak Yai, ada makanan, ada minuman, ayam goreng, tempe penyet, kue yang enak Pak Yai. Masya Allah Pak Yai. Aku bilang juga apa pada kalian? Tawakal kepada Allah. Tawakal kepada Allah. Kalau kamu tawakal kepada Allah, datang tuh makanan. Tuh lihat tuh. Masya Allah. Ini ma'idatun minas sama'in. Dari langit tuh. Masya Allah Pak Yai. Sekarang kamu makan. Keluarkan semuanya, makan senang mereka. Masya Allah. Memang betul-betul Pak Yai kita ini jagoan tawakal ini. Allah Ustaz, tawakal gendulmu, justru itu menunjukkan kedustaan, penipuan yang dilakukan oleh mereka ini dari kalangan Sufiyah. Wahada katsir, banyak disebutkan oleh Abu Hamid Al-Ghazali, ghafarallahu lah, dalam kitabnya Ihya Ulumuddin, yang dijuluki oleh para ulama kita dengan Ihya Ulumuddin atau Imatah Ulumuddin, yang mematikan ilmu-ilmu agama. Stres sinting kalau orang baca buku ini ya ikhwan. Naam. Hakata ikhwan. Ada mutul-mutulnya Sufiyah. Maka prinsip yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ialah tawakal itu disertai dengan amalan, disertai dengan ikhtiar, disertai dengan doa kepada Allah Subhanahu wa taala, wa hakadha. Dan kemudian setelah itu diserahkan semuanya kepada Allah Tabaraka wa taala. Hakadha ya ikhwan. Pengen kaya, usaha. Enggak bisa kaya kemudian leye-leye di rumahnya, santai-santai begitu. Ya Allah, ketiban rezeki dari langit. Siapa tahu ada pesawat, lewat, jatuhkan uang, satu karung, Nggak begitu yang namanya upaya kepingin orang berada itu. Usaha. Ya udah usaha. Apa enaknya ini? Ya udah kita bikin tambak. No, usaha tambak wong sidayu. Kamu usahai. Kamu ikhtiari. Kamu kerahkan semua kemampuan kamu. Semua keahlian kamu. Kerahkan sebagai ikhtiar, sebagai usaha, sebagai upaya. Selebihnya tawakal ala Allah. Bertawakallah kepada Allah Subhanahu wa taala. Banyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Tamam? Dan insyaallah taala Allah taala yang akan menghasilkan itu semuanya. Kalau Allah memang mentakdirkan hasil. Kalau Allah takdirkan itu enggak hasil, ya enggak hasil. Walaupun kamu kerahkan semua ilmumu, semua teorimu, semua caramu, kamu datangkan semua ahli-ahli pertambakan, ahli-ahli perudangan, ahli-ahli perbandingan, ada yang semisalnya. Tetapi kalau Allah Tabaraka wa taala mentakdirkan dah hasil, ya enggak hasil, mampus kabeh iwae. Naam. Itu kalau kamu ikhtiari, bismillah, ikhtiar, usaha, beramal, tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala, ditakdirkan berhasil,
berhasil. Walaupun yang nangani itu kelas 3 menurut mereka. Nah, kata ya. Wa may yatawakkal 'ala Allahi fa huwa hasbuh. Barang siapa yang bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah yang akan mencukupi dia. Paham ya? Tawakal dengan ikhtiar. Masya Allah. Innak ya akhana Hanif. Kencing dan kotoran onta najis atau suci? Suci. Apa dalilnya? Hadis ini dari mana itu? Dari mana Anda menggunakan riwayat ini untuk mengatakan sucinya kotoran onta? Dari kalimat fa'anakhahu fil masjid, dia tambatkan di masjid, gitu, sehingga sangat dimungkinkan sekali di saat-saat atau di masa dia nunggu tuannya sedang mengadakan dialog dengan Rasulullah SAW, dia kadang pipis atau kadang beol dan semisalnya. Bas, sisi kesucian dari mana? Sisi kesuciannya. Aywa, dari sisi sukutun Nabi sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah tidak mengingkarinya dan mendiamkannya. Namun ya akhana Hanif, hadzal istidlal ba'id ya akhi. Lah kok malah mantuk? Ya ba'idnya. Hah? Iya, yang namanya istinbat enggak mesti harus sore. Bisa dari mafhum atau dari misalnya, enggak harus nas sharih. La, maksud saya dari riwayat ini tidak tegas atau tidak bisa diambil istinbat tentang masalah ini. Dikarenakan disebutkan dalam riwayat-riwayat yang lainnya bahwasanya orang ini fa'anakhahu fadakhala al-masjid. Dia ini menambatkan ontanya, kemudian dia masuk ke dalam masjid. Lafaz ini menunjukkan bahwasanya tempat dia menambatkan onta di luar masjid. Di luar masjid. Sehingga susah untuk berhujjah dengan riwayat seperti ini menunjukkan masalah tadi. Adapun masalah tadi ya ikhwan, kencingnya onta ataukah kotorannya onta? Naam, suci. Tamam? Suci, tidak najis. Namun dengan dalil yang lainnya, kisah Uraniyin. Tamam, orang-orang dari Uranah datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ke Madinah. Sampai di Madinah, ijtawul Madinah. Mereka belum terbiasa dengan udara Madinah. Akhirnya mereka terkena penyakit panas dan semisalnya begitu. Maka disampaikan kepada Rasulullah SAW tentang mereka ini. Maka beliau pun akhirnya memerintahkan mereka untuk datang ke Ibilus Sadaqah, onta sedekah di sebuah tempat. Diperintahkan untuk minum kencingnya dan minum susunya. Suruh minum kencing dan susu onta. Tamam, akhirnya mereka pun datang ke sana. Yang sana minum susu onta, minum kencingnya onta. Akhirnya mereka pun sembuh biiznillah. Begitu sembuh, ternyata mereka ini ditolong mentung. Bukan kemudian berterima kasih atau semisalnya, malah kemudian dia membunuh pengembala ontanya.
kemudian mencuri ontanya, murtad kepada Allah dan Rasulnya, dan lari dia. Sampai kabarnya kepada Rasulullah SAW, maka beliau memerintahkan para sahabatnya untuk mengejar mereka. Begitu siang terik, mereka dibawa menghadap kepada Rasulullah SAW, dan akhirnya mereka dihukum oleh Rasulullah dengan hukuman yang sangat pedih. Nah, ditelanjangi dadanya, ditaruh di atas padang pasir yang panas, di bawah terik matahari, cocos itu kepala matanya, kemudian dipotong tangan sama kakinya, silang begitu. Minta minum, enggak dikasih minum sampai mereka mati. Dikarenakan mereka telah murtad, mereka telah membunuh, dan mereka telah mencuri. Asyahid min hadza ialah perintah Rasul sallallahu alaihi wasallam kepada mereka untuk minum kencingnya unta. Menunjukkan kata para ulama, kencingnya unta itu ialah suci. Hadza huwa. Na'am ya. Kemudian dikiaskan oleh para ulama bahwasanya ini berlaku pula untuk hewan-hewan yang halal dimakan. Kotorannya suci. Nah, apa rasanya? Itu unta itu. Rasanya? Ya, rasa pipis, rasa apa? Amis. Baunya amis ya, ikhwan. Ya, harus betul-betul tutup hidung gitu ya. Tutup hidungnya langsung gitu. Jangan kemudian dinikmati satu teguk, dua teguk begitu. Enggak jalan. Langsung dihabiskan semuanya sudah. Nah. Tapi subhanallah ya kawan, khasiatnya luar biasa. Diakui khasiatnya sangat luar biasa. Wah, kata susu unta bikin otot itu gini ya. Sampai pernah Syekhuna Abu Abdurrahman Yahya bin Al-Hajuri hafizahullah taala ra'ah, beliau mengisahkan kepada kita di majelis bedanya orang-orang yang biasa minum susu unta dengan yang biasa minum susu dengku. Di sini dengku, di sana namanya nidu. Nestle ya, sama-sama itu produk. Dia mengatakan orang-orang di beberapa wilayah di Yaman yang biasa dari kecilnya itu minum susu unta, tenaganya gini-gini. Sampai kata beliau dikisahkan dari salah seorang mereka ada yang sakit begitu, mau disuntik sama dokter. Disuntik itu jarumnya melengkung ya ikhwan. Masya Allah, nggak tembus, melengkung jarumnya itu. Masya Allah kata beliau. Ada ikhwan, betul-betul memang sonta itu luar biasa kata beliau. Manahna kata beliau. Kalau kita orang minum susu nido, kalau kita dengko atau apalagi Indomelek atau semisalnya melempem, ya, enggak lagi melengkung. Yang melengkung ya kulit kamu yang melengkung di sontik sama tadi itu. Allah, masya Allah ya. Ada unta ya, luar biasa. Nah, Allah musta'an. Dan saya yang belum sempat minum susu unta ini. Allah musta'an. Kalau dagingnya pernah, insya Allah. Seratnya itu gede, kalah sapi. Insya Allah. Pokoknya kalau sering makan unta, kayak unta gitu. Kuat. Masya Allah. Allah ibarat. Hadis ini khanafitina azakumullah menunjukkan pula kepada kita Jafaul Arab, kakunya atau kerasnya watak orang-orang Arab gunung. Tamam? Beda dengan orang-orang kota yang terbiasa pula mendengarkan sabda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Bayangkan, dia bertanya tentang Rasul sallallahu alaihi wasallam. Soalnya ayyukum Muhammad. Bayangkan.
Mana di antara kalian yang namanya Muhammad? Rasulnya, ikhwan. Dipanggil namanya. Padahal Allah Taala melarang kaum muslimin untuk berbuat demikian. Jangan memanggil Rasul sallallahu alaihi wasallam seperti memanggil sebagian yang lainnya. Tidak boleh, ikhwan, dipanggil dengan Nabi, dengan Rasul, ya ayuhan Nabi, ya ayuhan Rasul. Wah, kata. Ini enggak. Dia mengatakan ayyukum Muhammad, langsung panggil namanya, menunjukkan jafaul a'rab, kaku dan kerasnya wataknya orang-orang Arab gunung. Badui ya. Di sini pula khonafidina azakumullah menunjukkan kepada kita kebolehan seorang pemimpin bertelekan di tengah-tengah rakyatnya. Paham ya? Bertelekan, lese-lesehan di tengah-tengah rakyatnya. Seperti ini yang dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini. Wan Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam muttaqiun baina dhahranayhim. Beliau bertelekan di tengah-tengah mereka para sahabat. Kata para ulama menunjukkan bolehnya seorang imam, seorang pembesar bertelekan santai di tengah-tengah pengikutnya, masyarakatnya, boleh. Dan ini pula khonafidina azakumullah menunjukkan tawadhu'nya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Tawadhu'ihi menunjukkan tawadhu'nya beliau, rendah diri, tidak sombong, tidak gengsi, tidak enggan duduk bersama dengan masyarakatnya, dengan para sahabatnya. Tidak pilih-pilih, tidak milih ini yang kaya-kaya dengan mereka, oh ini kiri-kiri miskin, tidak mau dengan mereka, enggak seperti itu ya. Tapi membaur dengan masyarakatnya, yang kaya, yang pejabatnya, yang miskinnya, yang jelatannya, semuanya membaur dengan mereka, duduk di tengah-tengah mereka, berbaur dengan mereka. Ini tawadhu'nya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Naam. Hadis ini pula khonafidina azakumullah menunjukkan kepada kita tentang salah satu sifatnya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Beliau itu seorang laki-laki yang abyad, putih. Disebutkan dalam riwayat yang lainnya, putihnya itu tidak putih polos, tetapi al-abyad al-musyarrab bil humrah, putih yang kemerah-merahan. Putih kemerah-merahan. Itu disebutkan dalam riwayat yang lainnya. Masya Allah. Jadi putih kemerah-merahan. Ganteng ya ikhwan. Masya Allah. Wa indi soal. Innaka akhwan Abu Mu'ad. Disebutkan dalam riwayat ini bahwasanya Rasul sallallahu alaihi wasallam putih kemerah-merahan. Disebutkan dalam riwayat yang lainnya bahwasanya Rasul sallallahu alaihi wasallam itu agak coklat mukanya itu. Bagaimana cara mengkompromikannya ini? Oh, sahih, asli. Sahih. Ya, aku tanya sama kamu bagaimana cara menjamaknya? Kok malah tanya sama saya lagi? Saya tanya sama kamu, bagaimana cara mengkompromikannya, bagaimana cara menjamaknya? Satu riwayat dijelaskan beliau al-abyad, laki-laki yang putih. Tamam? Disebutkan dalam riwayat yang lainnya putih kemerah-merahan. Tapi disebutkan dalam riwayat yang lainnya asmar, agak sedikit ke coklatan begitu. Sawo matang lah. La ya akhi, dibikin jamaknya dulu. Tidak bisa kamu kemudian lari kepada nasikh wal mansukh sampai ada pembahasan masalah ini. Atau wahid. Yang kedua, pembahasan masalah
Syama'il Muhammadiyah kau nasikh wa mansukh itu. Dalam perkara ahkam ya akhi. Ya Allah ya khana fa Mu'ad, jamak. Bagaimana cara mengkomunikasinya? Seperti itu. Jadi artinya selang-seling begitu. Kadang putih kemerah-merahan, kadang coklat. Allah Ta'ala ya kana fa Mu'ad. Zaka Jundi Abu Malik Aindak. Bagaimana itu? Oh, kalau pas marah merah mukanya beliau. Sangat nampak merahnya. Itu dikenal dengan baik oleh para sahabatnya. Kalau beliau marah, dikenal dengan mukanya itu kelihatan merah. Seakan-akan buah delima itu di pipinya beliau. Dengan merahnya itu. Masya Allah. Ini bukan merah, asmar, sumroh, sedikit kecoklatan begitu. Ada pernah baca sebelumnya wala nebak. Allah la bahasa ya. Hadal akhir wa sahih. Yani asalnya Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam ikhwan laki-laki yang putih kemerah-merahan. Ada riwayat yang menjelaskan bahwasanya beliau agak sedikit kecoklatan. Itu ialah ketika beliau sallallahu alaihi wasallam sering melakukan safar bepergian, sering berjihad fi sabilillah melawan kaum musyrikin wa hakadha, sehingga sedikit berubah taghayyara wajhuh, sedikit berubah wajah beliau, sedikit kecoklatan karena matahari, bekas safar wa hakadha. Allah barik ya akhana jundi. Ini yang disebutkan para ulama kita ya ikhwan. Wala asalnya beliau laki-laki yang putih kemerah-merahan. Masya Allah. Atas ini pula karena fitina azakumullah menunjukkan kepada kita jawazun nisbah ilal jad, bolehnya menisbatkan diri kepada mbah, bukan kepada bapak, kepada mbah. Dari mana ini? Dari kalimat Ibnu Abdul Muttalib. Ibnu Abdul Muttalib. Apakah engkau ini putranya Abdul Muttalib? Abdul Muttalib itu apanya Rasul? Apanya Rasul? Kakeknya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bapaknya namanya siapa? Hendaknya Muhammad Ansar. Namanya Abdullah. Allah ibarat. Menunjukkan ikhwan bolehnya menisbatkan seseorang kepada mbahnya, kakeknya, dan boleh pula bagi seorang untuk menisbatkan dirinya kepada kakeknya. Ini juga pernah dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada perang Hunain. Hadisnya diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dalam sahihnya dari sahabat Al-Bara ibn Azib. Ketika perang Hunain, beliau mengucapkan syair. Beliau mengatakan, "Ana ibnu Abdul Muttalib, ana nabiyyu la kadzib." Tamam? Atau sebaliknya. Ana nabiyyu la kadzib, ana ibnu Abdul Muttalib. Begitu. Saya nabi. Tamam? La kadzib, bukan kedustaan. Saya ialah putranya Abdul Muttalib. Tamam? Hadza huwa. Menunjukkan bolehnya seorang itu menisbatkan dirinya kepada mbahnya atau menisbatkan orang lain kepada mbahnya dia. Jangan dia namanya Ahmad bin Muhammad ibnu Hanbal. Tamam? Dia boleh mengatakan Ahmad ibnu Hanbal. Paham ya? Paham ini? Namanya Abdullah ibnu Abbas ibnu Abdul Muttalib, jangan begitu. Bisa dikatakan Abdullah bin Abdul Muttalib. Paham ya? Naam. Allah ibarik. Hada yajuz. Naga Imam, ketika Imam bin Sa'labah bertanya kepada beliau sallallahu alaihi wasallam, Ibnu Abdul Muttalib, beliau menjawab, "Qad ajabtuk."
Yani qad sami'tuk, saya telah mendengar kamu. Saya dengar ucapan kamu. Pertanyaan saya, kenapa tidak dijawab dengan na'am? Ya, saya putranya Abdul Muthalib. Kenapa dijawab dengan kalimat qad ajabtuk? Saya dengar kamu. Kenapa? Penegasan. Dia penegasan ya, akhi. Abdullah, kenapa enggak dijawab na'am? Ya, saya putranya Abdul Muthalib. Kan gitu seharusnya kan? Seharusnya kamu putranya Abdul Muthalib. Seharusnya dijawab iya. Lalu kenapa beliau mengatakan qad ajabtuk setelah mendengar ucapan kamu? Kenapa? Ya karena Abdullah. Keras yang keras. Beliau. Oh ya. Kurang pas. Lagi azab. Biasaan beliau. Enggak. Hah? Oh enggak. Enggak. Orang Arab biasanya memuliakan orang yang bertanya pada mereka. Na'am ya akhi. Ini enggak? Qad ajabtuk. Kenapa ya akhi? Lu kenapa? Mungkin terlalu keras suaranya. Keras suaranya atau tingkahnya yang keras? Na'am ya. Dikatakan oleh para ulama, beliau mengatakan qad ajabtuk dikarenakan tindakan orang tadi itu yang enggak sesuai dengan kemuliaannya Rasulullah SAW. Dia mengatakan ayyukum Muhammad. Ditegaskan lagi dengan kalimat inni sa'iluka famusyaddidun 'alaika fil mas'alah. Loh. Keras ini, kaku ucapan dia ini. Maka beliau mengatakan qad ajabtu. Supaya dia tahu itu kurang tepat tindakannya. Dia sebagai seorang Rasul harus dimuliakan. Masya Allah. Namun sang Arabi mengatakan setelah itu fala tajid alayya fi nafsik, tapi jangan marah. Ini kata para ulama menunjukkan zakauh, cerdasnya orang tadi. Wa aqluh, ini orang akil, berakal dia ini. Jadi enggak bolos, enggak lugu ketika bertanya. Tapi betul-betul pertanyaan orang yang akil, yang berakal, yang zaki, yang cerdas. Sampai dipuji dari pertanyaan ada ini ikhwan, dipuji oleh sahabat Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Beliau mengatakan saya tidak mendapati pertanyaan yang lebih bagus dan lebih ringkas daripada pertanyaan Imam bin Tha'labah ini. Imam soalu akil, pertanyaan seorang yang berakal, seorang yang cerdas, yang mengerti apa yang dia tanyakan ketika itu. Hadza huwa. Masya Allah. InsyaAllah ta'ala teruskan lagi ikhwan fillah azakumullah. Faedah lain yang bisa kita ambil dari riwayat ini banyak ikhwan. Kita ambil yang wadih saja untuk bisa diteladani dari perbuatannya Rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam ini. Wallahu a'lam bishawab. Naktafi lahuna subhanaka wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.